Saya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, Prodi sama Kajur yang telah menyisipkan waktunya untuk mengikuti acara pelatihan yang kemarin sebenarnya sudah kita lakukan. Mungkin Bapak atau Ibu yang ada di sini ada yang sudah ikut dan ada yang tidak bisa hadir kemarin. Maka kita coba untuk ulangi lagi untuk pelatihan penggunaan laboratorium bahasa yang ada di ruang ini. Pertama, perkenalkan, nama saya Untung Wahyu Junanto dan rekan saya Pak Kiki Topik Rahman. Kami berdua adalah selaku teknisi dari software lab bahasa yang terinstall di sini. Jadi kami hanya di softwarenya saja Bapak Ibu ya. Jadi untuk hardware yang lain itu dari vendor lain. Dan untuk lab bahasa yang terinstall di sini itu brandnya yaitu namanya Sanako. Sedangkan yang terinstall di sini itu tipenya itu Sanako Studi 1200. Nah, karena di Sanako itu sendiri terdiri dari beberapa tipe. Dan untuk yang Sanako Studi 1200 itu versi yang paling tertinggi dan paling komplit fitur-fiturnya. Untuk Sanako Studi 1200 ini itu software lab bahasa multimedia. Jadi ini hanya full software. Jadi yang dari pihak Sanako yang terinstall di sini itu hanya dari software aja. Dimana untuk yang di komputer komputer dosen atau yang biasa kita sebut itu komputer tutor itu softwarenya namanya tutor Bapak Ibu ya. Untuk di siswa itu namanya student. Gitu. Dan untuk konfigurasi hardware-nya untuk lab bahasa ini untuk yang di meja dosen itu ada komputer server yang letaknya ini yang sebelah kiri yang brandnya Dell. Kemudian yang komputer tutornya itu yang sebelah sini yang HP. Ya betul. Jadi untuk pada saat mau mengoperasikan lab bahasa di sini yang perlu dinyalakan itu komputer servernya itu wajib dinyalakan. Boleh dinyalakan terus ataupun setiap selesai sore hari baru dimatikan itu nggak apa-apa. Kemudian setelah komputer server nyala, kebetulan komputer server itu agak lama ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nunggu 5 menit atau 10 menit baru bisa nyalakan komputer yang lainnya, boleh gitu. Makanya kita sarankan kalau misalkan pagi dinyalakan sampai sore dinyalakan aja terus. Jadi pas pembelajaran terakhir baru dimatikan itu tidak masalah. Kemudian untuk di komputer siswa, di sini komputer siswa itu totalnya itu ada 20 siswa. Nah, untuk softwarenya itu yang nama softwarenya student itu dia secara otomatis akan berjalan pada saat komputer tersebut dinyalakan gitu. Jadi pada saat untuk di komputer dosen kita menjalankan software tutornya, nah, untuk di siswanya itu tidak perlu dijalankan, dia secara otomatis dijalankan. Untuk pertama kali pada saat kita jalankan, maka kan tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalkan semua komputer nyala, maka tampilan dari layout ini akan ada icon siswanya Bapak Ibu. Nah, kita misalkan kita contohkan ada komputer yang posisinya mati misalkan. Tandanya itu berbeda sendiri, dia hanya sebuah monitor kosong, tidak ada siswanya. Gitu. Jadi misalkan pada saat dinyalakan semuanya kok masih ada satu atau beberapa yang posisinya seperti ini. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa dicek dulu apakah komputer itu benar-benar sudah nyala, ataupun yang kedua jaringannya terhubung, atau mungkin di kabelannya ada yang nyabut seperti itu. Dan juga nanti internetnya. Di sini kan kebetulan sudah ada internet, jadi sudah kita setting untuk IP-nya itu berdasarkan ada koneksi internetnya. Jadi misalkan pada saat internetnya terputus, secara otomatis lab ini tidak jalan. Makanya kalau misalkan
internetnya jalan, untuk software Sanakonya itu sudah otomatis pasti berjalan. Dan untuk penggunaannya, misalkan Bapak Ibu mau ngajar untuk siswanya yang datang misalkan hanya 10 orang. Nah, untuk lebih baiknya sisanya itu tidak perlu dinyalakan. Itu untuk menghemat energi aja sih. Tapi kalau mau dinyalakan semua ya terserah Bapak Ibu. Cuman kan mubazir ya. Jadi lebih baik dinyalakan seperlunya saja. Oke, baik, untuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Pertama kali di sini ada untuk layoutnya, ini kita sesuaikan dengan kondisi layout yang ada di ruangan ini. Jadi misalkan suatu saat Bapak Ibu ingin merubah layoutnya mau bentuk U misalkan, nanti kita bisa rubah di sininya bentuknya. Oke, ini untuk sementara ada dua di sini, ada dua lagi, cuman kita hilangkan karena komputernya lagi digunakan untuk recording. Oh ini yang bawah, yang depannya yang bawah. Yang depan paling bawah ini adanya Usuludin F01 yang sebelah situ, itu ada angkanya di stikernya. Jadi posisinya begini Bapak Ibu nanti. Nah gitu. Jadi nanti Bapak Ibu itu fokusnya lebih mengoperasikan yang ada di depan, yang di software ini, bukan yang ada di monitor Bapak Ibu. Gitu. Ini untuk tampilannya. Untuk nama siswanya kita setting Usuludin strip F01, 02, 3, 4, 5 sebelah sana dan seterusnya. Nah, misalnya pada saat pertama kali Bapak Ibu ingin setting, ingin absensi lah, biar nama siswanya ini sesuai dengan siswa yang duduk di meja tersebut, kita tinggal pilih yang ini Bapak Ibu, tools, ask student name. Nah, secara otomatis di situ akan tampil. Nah, nanti siswa tinggal masukkan namanya di situ. Coba boleh dipraktekkan. Itu dihapus saja, tinggal diisikan nama Bapak dan Ibu. Biar nanti Bapak Ibu melihat di sini tampilannya akan berubah atau tidak. Nah, Ibu Hilda sudah masuk pada Emron Rohman. Oke, sudah semua ya Bapak Ibu ya. Nah, ini layoutnya nanti seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa simpan untuk layout seperti ini. Jadi misalkan pada saat Bapak Ibu ngajar kelas A misalkan dengan nomor absensi duduknya sesuai dengan nomor absensi misalnya gitu. Mereka bisa masukkan namanya satu-satu, terus bisa kita simpan. Jadi misalkan pada saat besok lagi Bapak Ibu mengajar dengan kelas yang sama, duduk di tempat yang sama, bisa kita panggil lagi kelas yang sudah kita simpan tadi. Atau enggak boleh, tidak perlu disimpan, tapi setiap ada kegiatan Bapak Ibu tinggal klik absensi tadi. Nah ini pengaruhnya nanti pada saat kegiatan Bapak Ibu, misalkan ada perekaman atau kuis, nah nanti pada saat disimpan itu nama filenya itu sesuai dengan nama yang ada di sini. Nah, gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan untuk penamaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Di sini ada Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini ada A, B sampai F ya. Nah, ini kita coba klik B, yang A kan warnanya hijau tua, yang B itu kuning, C hijau muda, D sampai dengan F. Ini biasanya kita sebut sebagai session. Session itu biar lebih gampangnya itu sebagai istilahnya grup lah. Jadi setiap session atau setiap grup ini dapat bisa kita kasih kegiatan yang berbeda. Misalkan saya bikin 2 session deh, yang satu warna ini, nah yang satu warna hijau itu session A, yang satu lagi warna kuning itu session B. Misalkan saya ingin yang session A kita listening, mendengarkan video A, mendengarkan dan melihat video A. Kemudian yang session B itu kita misalkan diskusi.
Nah, maka pada saat kita start semuanya, session A kita start, session B kita start, maka secara otomatis yang session A ini sedang melihat video. Nah, sedangkan yang session B ini, dia sedang melakukan kegiatan diskusi. Nah, itu misalkan ya, kalau misalkan ingin digunakan session-sessionnya. Tapi lebih baik kita tidak membagi session-session ini. Jadi kita lebih fokus ke dalam satu session aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Kemudian selain session ini, di bawahnya ini ada ini adalah tombol volume. Jadi misalkan pada saat itu pakai headset di depan, Bapak Ibu pakai headset kurang keras, ini tinggal dibesarkan. Nah, ini yang di ini ya, Ibu ya, bukan yang di visual. Gitu. Karena ini tampilan di dosen. Gitu. Jadi nanti pada saat kita menggunakan lab bahasa ini, saran kami sih ini dimatikan, tidak perlu menggunakan. Karena fokusnya jadi ke sana. Betul, karena ini kan istilahnya kan privasi, jadi siswa itu nggak boleh lihat. Jadi pada saat ada kegiatan apa, semuanya kegiatan siswa itu dipantau oleh dosen. Gitu. Jadi kalau misalkan kita memperlihatkan ini, berarti siswa tahu oh ternyata kita dipantau sama dosen. Gitu. Jadi kalau dia ini dimatikan kan fokusnya di situ, siswa nggak tahu. Jadi misalkan siswa mau membuka YouTube sendiri, dosen nggak tahu ini kan, padahal dapat dilihat di sini. Gitu. Ini volume. Kemudian di sini ada yang tulisan top, isi kontrol sampai chat. Kemudian yang sebelah kiri ini ada icon-iconnya ya, PB ya. Saya tunjukkan di sini. Kita tunjuk aja pakai mouse. Yang sebelah kanan yang tombol top itu ada keterangan talk to all students. Nah, sedangkan yang sebelah kiri top itu talk to session. Nah, ini yang sebelah kiri itu berlaku pada saat kita bikin session. Nah, itu. Jadi kalau kita session 1 hanya cuma ada satu doang sessionnya, kita fokus aja yang ada tulisannya, jangan yang sebelah kiri. Fungsinya apa untuk tombol-tombol ini? Pada saat kita klik top, maka secara otomatis mahasiswa mendengarkan suara Bapak Ibu yang ada di depan. Cek. Dengar suara saya? Bapak Ibu dengar? Nggak ada. Kan dari sini. Dari luar. Udah luar. Cek. Dengar kan Bapak Ibu? Rasanya aja. Rasuk aja. Kita dulu Bu ya. Soalnya ini kemarin habis di setting ini jadi iya, jadi juga ini. tes.
dimatikan. Ya itu makanya itu di sini ada tambang volume, jadi hati-hati karena di situ di kapal Udah dimatikan. Oh ya samping ya. ya saya juga coba ini ada volume besar kecil jadi kalau ini bisa dikecilin ya, bingung ini sih Iya, tapi harus mengasih Siksa. jadi ada hari itu kalau ada siswa ini dikecilin bingung Ada yang mendengar mungkin? dengar pak Masih ada yang mendengar? Dengar semua ya? ya alhamdulillah Ya, dengar. Ada yang mematikan di sininya, Bapak Ibu. Tadi ada yang mematikan, ada juga di sini yang agak lepas gitu, jadi nggak sampai mentok dia nyolokinnya. kalau dimatikan di picture-nya itu semuanya mati. Oh enggak, di sini aja. mic-nya jadi mati aja. Mic-nya, mic-nya ini dimatikan di sini tadi nih. Tadi warna merah. Itu Oke. ada Oke, jadi itu ya untuk talk tadi, jadi berbicara ke semua siswa satu arah ya, jadi dosen tidak mendengarkan suara siswa, jadi hanya siswa yang mendengarkan suara dosen untuk talk. Kemudian kita ingin berbicara ke salah satu siswa. Kalau talk ini kan ke semua siswa ya, Ibu ya. Kita ingin berbicara ke salah satu siswa. Kita tinggal pilih aja siswanya yang ingin kita ajak bicara, misalkan Ibu Yeti, kita klik sekali. Kalau kita klik sekali berarti kita mendengarkan suara Ibu Yeti. Istilahnya nguping ya. Tapi Ibu Yeti ini tidak mendengar, nggak tahu kalau sedang didengar oleh Dosen kepo ini. sama. Kita mau pindah ke sini. Pak M. Rohman, itu sama. Saya dengerin suara dari Pak M. Rohman. Cuma siswa itu tidak mendengar. Terus kita ingin ngajak bicara dengan siswa tersebut, misalkan saya tinggal klik discuss. Secara otomatis dosen berbicara dengan siswa secara aktif. Jadi siswa lain itu tidak mendengar percakapan gitu. Udah lagi gitu. Jadi pada saat kita klik ini, selain kita dapat mendengarkan suara headsetnya, kita juga dapat melihat tampilan komputer mereka. Nah, jadi mereka misalkan ada yang ini Ibu Hilda lagi lihat YouTube misalkan, di sini selain suaranya, ya, kelihatan juga tampilan komputernya. Kemudian sekarang kalau yang tadi kan dosen berbicara ke salah satu siswa ya. Sekarang gantian ada siswa yang ingin bertanya ke dosen tersebut, misalkan Bapak Ibu bisa klik tombol call teacher, Bapak Ibu ada di sebelah kiri di atas volume ya. Nah, itu bisa diklik, nanti kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini ada tanda tanya sama dengan angka. Angka ini maksudnya urutan siswa yang mau bertanya pertama kali. Si Pak Dadang itu ngecek pertama kali tadi kan dia mau bertanya Melambai. dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal menjawab seperti tadi, tinggal klik aja. Misalkan ini, klik discuss. Ya ada pertanyaan apa? Seperti itu. Itu kalau mau bertanya melalui suara ya. Kalau misalkan ingin mau nanya tapi malu kalau pakai suara gitu, dengar sebelahnya misalkan. Nah, bisa kirim pesan, tanya lewat kirim pesan Bapak Ibu. Di sini kan samping kanannya sel call itu ada tombol bukan chat, ya ada amplop. Nah ini itu Bapak Ibu. Itu chat itu fungsi yang nanti difungsikan melalui perintah dari dosen. Jadi kalau mau ini sendiri itu tadi tombol amplop atau call teacher itu tadi. Yang blognya pertanyaan ya Pak ya. Iya betul pertanyaan. Nah di sini akan tampilnya seperti ini. Oh nggak gitu. Oh silakan Pak Mila kalau mau ke belakang. Nah seperti itu. Terus kita ingin jawab nih misalkan, Bapak itu tinggal klik ininya, klik. Boleh belakang harus depan gitu. Boleh deh. Bolehnya ke depan misalkan. Nah kita klik send. Maka di sana juga akan tampil balasan saya tadi. Ya.
Seperti itu. Kalau misalkan pada nulis kayak gitu semua mengganggu nih, Bapak Ibu tinggal klik di close message. Seperti itu. Godain dosen. Oke, itu kalau pertanyaannya. Jadi kalau siswa ingin bertanya bisa melalui dua cara. Yang pertama klik tombol call itu untuk bertanya melalui suara atau kirim pesan melalui bertanya melalui tulisan seperti itu. Kalau chatnya apa? Chat itu nanti kunci yang di sini Bu paling bawah. Nah, jadi Kalau kontrol tempat itu bisa. kontrol apa? Lihat panggilan. Dia sedang membuka apa gitu. Bisa Pak, nanti ada di sini di kontrol. Nah, kita urut dulu. Yang berikutnya kita visi kontrol, kita klik. Di sini ada menu shutdown operation. Jadi kita dapat mematikan, merestart komputer semua siswa secara bersama-sama. Jadi misalkan pada saat pembelajaran selesai, Bapak Ibu menyuruh siswa tersebut matikan, cuma ada beberapa yang sudah dimatikan. Nah, Bapak Ibu tinggal klik menu ini. Jadi tidak perlu datang ke sana. Tidak perlu di Nyawa itu. Gitu ya. cuman dengan catatan kalau ingin di shutdown ini tombol centangnya harus dihilangkan. Nah ini posisi defaultnya kan seperti ini. Jadi kalau mau di shutdown ini centangnya harus dihilangkan. Kenapa? Jadi kalau misalkan tetap centang, misalkan ada siswa yang masih membuka Microsoft Word di situ terus belum disimpan, maka secara otomatis itu nggak bakalan mati. Makanya harus istilahnya kalau centangnya dihilangkan, mereka buka apa yang belum disimpan dia otomatis akan dihapus gitu. Jadi nggak bakalan disimpan itu kerjaan mereka. Seperti itu. Udah habis waktunya tetap menjalankan ya. Ya betul. Nah terus di bawahnya ada di sini ada log PC. Kita coba log PC. Log PC ini untuk mengunci layar, keyboard dan mouse. Jadi misalkan Bapak Ibu sedang mau menjelaskan materinya, biar siswa fokus, boleh di log PC-nya. Jadi tidak ada siswa atau mahasiswa yang mengoperasikan komputer. Gitu. Atau bisa juga kita log keyboard dan mouse-nya saja, layarnya tetap nyala, itu juga bisa. Misalkan pada saat listening, Bapak Ibu ngasih materi video kan, nah ngasih materi video berarti kan siswa harus lihat tampilannya tuh. Cuman nggak boleh buka apa gitu kan, nah, tinggal di lock aja keyboard sama mouse-nya. Jadi tampilan atau videonya tetap jalan, mereka bisa lihat, keyboard mouse-nya nggak bisa dioperasikan. Lampunya seperti ini sama. Jadi istilahnya ada di gembok komputer. Untuk mematikan fungsi tersebut di klik sekali lagi. Jadi intinya di software Sanako ini pada saat kita mengaktifkan fitur tersebut, menyalakannya kan diklik, mematikannya diklik sekali lagi. Kontrol sudah, kemudian di sini ada screen control. Nah ini yang Bapak tanyakan tadi. Di sini ada menu, kita pilih yang sama itu. Tampilannya kan kelihatan semua di sini. Gitu. Cuman saran kami ya, kalau mau mengaktifkan fitur ini jangan selalu diaktifkan. Karena ini sangat memerlukan bandwidth transfer data yang cukup besar. Gitu. Jadi ya kadang-kadang itu lagi diaktifkan, misalkan lagi rame ya diaktifkan, terus kalau udah matikan. Seperlunya aja lah. Kemudian screen control itu sudah. Untuk homebox kita jarang digunakan. Ini fitur untuk kirim file dan ngambil file itu satu. Terus kemudian web browser juga untuk browsing. Jadi misalkan pada saat Bapak Ibu punya materi pembelajaran melalui internet dan siswa harus mengikuti, dia nggak boleh buka-buka halaman web lain, pakai fitur ini. Bapak Ibu buka apa di sini, tampil di sana, siswa nggak bisa nambah-nambah atau buka website lain. Web browser. Iya, tinggal diklik aja seperti ini, itu kan tampil. Tinggal kita klik follow.
Nanti Bapak Ibu buka apa di sini, di situ akan ngikutin apa yang kita buka di sini. Jadi yang web browser. Kemudian di bawahnya ada video stream. Video stream itu sejenis modul ya, cuman di sini emang tidak ada hardware-nya, memang tidak disulit di paketannya. Jadi kita abaikan ini video stream. Kemudian berikutnya di bawahnya ada whiteboard. Ini adalah papan tulis. Jadi Bapak Ibu bisa tulis di sini. Jadi nggak perlu papan tulis lagi. Yang sebetulnya di monitor ini juga ada papan tulisnya. Cuman untuk di sana juga sudah ada papan tulis virtualnya seperti itu. Bapak Ibu bisa tambahkan gambar misalkan. Kita bisa masukkan gambar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tandain ini apa, misalkan seperti itu. Dan ini papan tulis ini bisa kita simpan Bapak Ibu. Kita bisa simpan, bisa juga kita print. Itu ada printernya juga. Dan papan tulis ini dapat digunakan bersama-sama. Kalau ingin yang mengoperasikan hanya dosen, bisa digabung dengan fitur tadi, keyboard and mouse. Sekarang papan tulis ini sepenuhnya dioperasikan hanya dosen saja. Oh iya, seperti itu. Karena sekali lagi. Kemudian di bawah whiteboard ada mesin juga, sama seperti tadi. Kalau ini untuk di tutor, kita bisa ngirim ke semuanya. Kalau yang tadi kan ngirimnya hanya ke dosen kan. Kalau yang di tutor ini dapat kirim ke semuanya atau ke salah satu. Saya klik. Di sini ada pengaturannya, dia akan secara otomatis keluar sendiri. Kita klik. Nanti setelah 5 detik saat itu akan hilang dengan sendirinya. Itu untuk mesin. Nah, kemudian di sini adalah fitur chat. Udah muncul. Udah hilang. Oh, 5 detik cuma tadi. Nah, terus ini yang fungsi chat ini. Jadi ada tombol chat yang di siswa. Itu nggak bisa digunakan tanpa seizin dari kita klik ini, chat tampilan seperti ini, kita tinggal klik enable. Maka secara otomatis siswa dapat berkomunikasi atau berdiskusi di sini. Semua siswa. Nah, ini untuk chat ini, meskipun kita kasih kebebasan mereka berdiskusi, ngetik di situ, tetapi semua kegiatan mereka akan aku di sini. Jadi tetap semuanya dapat dipantau oleh dosen. Mungkin boleh diketik di situ Bapak. Dan kita lihat nanti di sini. Ya di chat itu. Nah, misalkan ada yang mahasiswa yang berbicara internet, misalkan bicara asal misalkan di sini. Pikirannya kan, wah gimana? Saya nggak ngerti kan. Saya tahu di sini, makanya sarannya ini dimatikan. Jadi Bapak Ibu fokus di monitor itu, bisa lihat di sini. Untuk chattingan ini, untuk history ini dapat kita simpan, bisa juga kita print. Jadi misalkan, kok ada yang katanya kasar, terus Bapak Ibu tegur. Tadi yang mahasiswa ini, kamu ngecek apa tadi? Anda bilang aku itu biasa, bukan? Ini loh buktinya kamu. Al-yawma
Tapi malah afwahim. Kalimun ain sudah di kemudian ada pertanyaan Oke, Bu? Pembelajaran ini bisa di save. Histori kegiatan kalau misalkan rekaman terus untuk apa tadi untuk kuis itu nanti ada rekaman semua ada di komputer server sih. Makanya komputer server itu harus selalu nyala pada saat tapping ini. Otomatis masuk ke Iya, pada saat pembelajaran selesai kan ada pilihannya kalau misalkan recording gitu mau disimpan atau tidak. Jadi tergantung nanti masing dosen. Dia mau nyimpen ya silakan, kalau enggak juga tidak. Terus lupa tadi pada saat kita klik ini ada tombol ini ya, ada si kontrol, remote kontrol sama seperti ini. Kalau di sini kan ada fungsinya untuk semua ya. Kalau di sini berlaku untuk di siswa tersebut. Misalkan saya yang ini nomor 9 klik, saya ingin matikan si kontrol shutdown, pengen diikut matikan pusing Bapak. gitu. Jadi berlaku untuk siswa yang ada di sini. Misalkan ini lagi nih, saya mau kasih di sini ada remote control. Saya klik misalkan ke Ibu Yeti, saya klik remote control, terus saya klik ini, saya bisa mengontrol komputer Ibu Yeti tanpa harus saya datang ke sana. Oke. Jadi misalkan ada siswa yang kesulitan, saya nggak bisa buka ini, atau dia bingung, Bapak Ibu kasih tolong buka crossword, siswa tersebut yang ngerti misalkan, Bapak Ibu tinggal remote PC siswa tersebut, tinggal buka ini, tanpa harus kita datang ke sana. Tuh. Dan sama di sini ada masjid juga sama, dia yang mengirim pesan ke siswa tersebut. Kemudian di sini di atas ada tombol, namanya dua tombol ini, live feedback sama voting. Live feedback ini biasa kita gunakan pada saat pembelajaran sudah selesai. Jadi kita pengen tahu feedback dari mahasiswa bahwa apa yang kita jelaskan itu mereka paham atau tidak, atau masih ada pertanyaan misalnya. Kita tinggal klik live feedback. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di layar monitor siswanya, nanti akan muncul tampilan seperti apa. Saya klik. Ada yang lihat perbedaannya? Baiknya apa? Ini tombolnya ada tombol 3 itu. Nah, itu yang Ini. nah yang hijau itu berarti dia mengikuti. Oh iya. Nah, paham berarti kan. Kalau yang kuning berarti dia masih ragu atau misalkan belum 100% paham. Confused. Nah, kalau yang merah berarti dia nggak paham sama sekali. Jadi nanti akan kelihatan di sini nih. Nah, ini kalau ada yang merah, Bapak Ibu tinggal tanya aja. Nah, dia masih bingung di mana, gitu kan. Kalau misalkan paham semua, Bapak Ibu tinggal tes aja pakai voting. Klik. Bapak Ibu bikin soal yang tadi sudah Bapak Ibu jelaskan materinya, bikin soal di sini. Pertanyaannya kan, kasih jawabannya di sini apa misalkan. Ya, misalkan. Nah itu, jadi ternyata materi itu kita nyediain ya. Iya, materinya ini semuanya dari dosen itu sendiri. Semua menyediakan Toolsnya saja. Makanya ini bisa digunakan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Indonesia. Indonesia juga bisa. Jadi kita yang ngisi. Nah, di votingnya seperti ini, kita kasih pertanyaan, misalkan kita klik send, siswa tinggal jawab di situ. Nah, kalau misalkan tadi hijau semua, aku paham semua nih, misalkan jawabannya ini. Nah, misalkan hijau semua berarti paham, berarti kita kasih soal, berarti kan harusnya dia jawabnya betul kan. Nah, seperti ini.
ternyata ada yang salah gitu kan. Nah, kalau sudah kita desain korek itu yang betul, nah, nanti tinggal Bapak Ibu tanya, katanya sudah paham semua, masih ada yang salah nih jadinya kan. Tapi kan dia memang paham kan seperti itu. Untuk voting ini kita dapat bikin sebanyak mungkin soalnya, cuman setiap kita kirim ke siswa itu hanya satu, udah dikirim selesai, bikin lagi bikin lagi. Manual kita langsung ketik di Manual nggak bisa tapi paste. dari apa diambil dari file mana nggak bisa. Oh, nggak bisa tuh kalau Manual. manual. Iya. Ini untuk voting. Kalau copy paste nanti ada fiturnya sendiri. Ini kan hanya voting singkat aja kan. Nanti ada exam, nanti Bapak Ibu ada bikin soal ujiannya di sini. Ini voting aja sih Pak. Tapi pertanyaan atau misalkan pada saat kita datang ke sini, Bapak Ibu bikin voting aja tentang apa pelajaran yang minggu lalu gitu kan, dia masih bingung atau enggak. Ya itu lebih mudah bikin terus sama bikin materi. Bikin materi. Materi luar biasa bingung. Kita bahas nggak mungkin cuma satu level, ada berapa level? Saya pikir ya awal, kita itu dapat materinya, makanya saya semangat banget gitu. Ini Tidak ada tools gitu itu. Ini bikin beban saya. Ini kenapa? Ya kayak apa ambilnya? Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu untuk yang fitur-fitur standar ini. Kalau tidak ada nanti kita akan lanjutkan ke kegiatannya di sini. Jadi di sini ada kegiatan yang utama, fitur-fitur utamanya ada. Yang apa? Nanti yang di exam ini Bapak Ibu. Iya. Nanti kita praktikan aja. Bikinnya dan nanti kita coba kegiatan exam seperti apa nanti hasilnya kita. Tidak ada pertanyaan ya, gitu ya. Kita langsung ke urut dulu Bapak Ibu. Kita di sini ada listening ya, yang standar ya untuk dan bahasakan biasanya kegiatannya kan listening ya. Listening itu kan siswa mendengarkan atau melihat video gitu. Pada saat kita klik activity selection, maka dia akan muncul seperti di tampilan di bawah. Ada media source, tombol start dan jadi pada saat kita klik listening, kita pilih media source Bapak Ibu. Biasanya dari mana? Misalkan dari YouTube atau dari MP3 gitu ya, atau file video biasanya Bapak Ibu ya. Kita jelaskan satu-satu. Di sini ada media source-nya itu ada tutor. Tutor itu yaitu materinya berasal dari headset dosen. Jadi nanti materinya dosen yang ngomong. Ya, dosen yang berbicara. Yang tutor. Kemudian tutor PC. Tutor PC. Kalau tutor PC itu suara dari soundcard komputer tutor. Jadi misalkan materinya dari YouTube atau dari website. Nah, pilihnya yang tutor PC. Karena kalau misalkan bukan tutor PC, Bapak Ibu play YouTube-nya, suaranya nggak bakal terdengar ke visual. Jadi harus pilih tutor PC. MP3 juga ya. MP3 tergantung Bapak nge-play-nya apa. Kalau Bapak nge-play-nya dari Windows Media Player misalkan gitu kan, pilih tutor PC. Nah, tapi kalau Bapak ingin Bapak pilih situ, bisa juga pakai ini Pak. Pilih ininya. Jadi istilahnya untuk playernya itu bawaan dari Sanako. Jadi kalau playernya di luar dari Sanako, kayak misalkan Windows Media Player, YouTube, itu kan bawaan dari Windows ya. Nah itu pakai yang tutor PC kan. Sama seperti ini. Dia tinggal ini dari Sanako. dari Sanako. Kalau sudah pilih quick file tampil seperti ini, kita langsung start aja Bapak Ibu.
Secara otomatis semuanya akan tampil di komputer siswa. Itu baru. Untuk listening dari filenya di mana? Untuk filenya saya klik N dulu untuk view session. Untuk filenya itu Bapak Ibu bisa simpan di sini, di Usuluddin strip S. Ini adalah folder yang kita buat yang secara otomatis dia akan nge-link ke komputer server. Komputer tutor. Karena komputer tutor itu harusnya nggak terlalu besar karena server harusnya besar. Jadi tempatnya di server. Nyimpennya di setelah buka ini tampilannya seperti ini. Di folder Sanaku pilih yang media file. Kalau materinya bentuknya MP3 ataupun video, semua simpan di sini di media file. Di sini Bapak Ibu bisa bikin folder baru ya. Sesuai nama Bapak Ibu boleh. Sini. Nanti biar nggak campur-campur dengan dosen-dosen yang lain. Itu untuk video sama audio ya. Kalau untuk dokumen misalkan dari Word ataupun dari PDF, Bapak Ibu pilih yang di sini, yang di dokumen file. Simpan di sini. Boleh sama kayak tadi Bapak Ibu bisa bikin ininya apa? Folder baru. Misalnya kalau kita di komputer kita harus pakai tutor tampil ke PDF, di sini dia bisa tampil di peserta. Ya nanti pada saat kegiatan kita kirim file itu nanti kita praktekkan yang ini. Di sini selain yang penting di sini ada dokumen files, ada media files, terus di sini ada student file collection. Nah ini tadi yang Bapak tanya. Jadi semua kegiatan nanti akan simpannya di sini. Nah, di perekaman yang kemarin kita coba ini, masih perekaman kegiatan kita. Ini kegiatan model imitasi. Jadi mereka melihat video, mereka dan perekaman. Saat selesai tersimpan di sini. Jadi yang penting itu ya Bapak Ibu ya, foldernya di dokumen file, student file collection sama media. Itu yang terpenting. Terus untuk yang exam tesnya Bapak Ibu setelah bikin bisa disimpan di sini. Soal tesnya bisa disimpan di sini. Kemudian hasil examnya itu tersimpan di sini, exam result. Di sini. Dan nanti akan ada hasil exam. Ini berdasarkan namanya tadi, hanya perlu di absensi dulu. Gitu. Itu untuk ininya ya, penyimpanannya di mana? Listening tadi udah, listening yang pakai tutor sudah, tutor PC sudah, tutor player itu player seperti Windows Media Player tapi dia bawaannya sangat yang tampilannya nanti sama persis dengan yang ada di student siswa. Kemudian di sini ada student. Nah kalau tutor tadi kan suara headset dosen. Nah kalau student itu suara headset salah satu siswa. Nah, kita klik ini, Bapak Ibu tinggal pilih suaranya misalkan. Ya ini apaan nih? Apaan misalkan. Terus kita start. Maka yang sebagai sumber atau sebagai sumber materinya itu Pak. Boleh dicoba apa? Jadi yang lain benar siswa lain benar. Nah, seperti itu. Misalkan, saya mau ganti deh. Kita N, jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Setelah kegiatan kita start di N, jangan lupa langsung clear session. Kegiatan seperti itu. Jadi setelah kegiatan itu kembali lagi ke start. Jangan sampai pada saat kita listening, bla bla, start, misalkan start terus N langsung pindahin. Jangan seperti itu. Harus di clear session. Ini pengoperasian standar dari yang namanya harus di clear session. Jadi biar nggak numpuk kegiatannya. Ini udah
file sudah. External source itu dari line in komputer. Ini jarang digunakan. Audio CD jadi dari CD audio yang formatnya bukan MP3 ya Bapak ya. Jadi formatnya itu audio CD yang biasanya kalau pada saat dibuka itu ada tulisan track 1, track 2, track 3 seperti itu. Ini jadi ini kan kita satu kelas itu ada jumlahnya 35 atau 40. Ini kan sama dengan komputer di lain yang lain. Maksudnya bisa nggak kalau mahasiswanya tempati 2 ruang, tapi dosennya satu di sini, bisa nggak begitu? Kalau ini kan sistemnya lisensi Pak. Nah, lisensi ini kebetulan yang di sini tuh hanya 20 lisensi, hanya 20 siswa. Jadi kalau mau nambah ya bisa aja nambah. Kalau dibikin dulu akan sebentar juga bisa aja tinggal nambah. Bisa begitu. Bisa kalau Apa masalah uang sini di masalah kita? Perubahan kita ada cukup nih, masih ada 40. Maksudnya kan di ruang sebelah sama ada iPad juga. Bisa kalau kita pasang lisensi, tapi tutornya di sini gitu. iya, tapi Bapak nggak bisa lihat orangnya langsung. Nggak apa-apa. Yang penting kita komunikasi ini ya. Bisa. Bisa ya. Nggak mungkin ya kalau nanti kan kelas lagi ya, nambah kelas. Nanti itu ya perbaikan lisensi 40 orang gitu. Iya. Yang penting kan 20 nih nanti Bapak tinggal nambah 20 lagi. Karena ini kan pakai jaringan WiFi kan. Enggak lah. Oh iya, karena bisa aja kan situ. Bawa juga perlu kantor di bawah. Iya, sebetulnya sudah nambah lagi berapa? Ada proposal. Karena juga ada nggak bisa. Tapi nggak bisa kan? Itu perubahan ininya Pak. Kan masalahnya ada nih Pak, jadi tinggal Itu nggak tambah lisensi doang, lisensi lagi. Berapa? Kalau nggak bisa kurang Pak. Nggak tahu kan? Hanya ke kontraktornya, ke Pak Turun. Oh, bosnya Kalau misalkan mau ditambahkan di sini juga boleh, mau ditambahkan meja lagi, komputer lagi. kalau meja Tapi semua iya. Kalau ruangan mungkin karena dekat dengan sebelah juga ada. nggak ada. bisa. Apalagi kalau cuma lain doang sudah ngorok itu kan sama. Jadinya harus support juga. Oh iya, Sama. iya kan. Sudah. Lenovo Ya kan, Pak, ya? ada. Ya. Harus support ininya juga kan ada Iya, yang nggak jadi support. semua ini Kemarin Lenovo kan enggak. nggak yang mana? Yang udah ditukar. Yang Oh, bukan, itu memang penempatannya itu beda. Bukan buat di lab sini, bukan. Oh gitu. Beda. Bukan. Lab ini emang pakai komputer ini. Oh itu. Malah kita malah bagus yang pakai Lenovo. Emang biasanya kita pakai ini emang Malah gitu. biasanya yang kita pakai Kemarin itu bukan karena katanya Lenovo itu nggak suka pesan aku, makanya Lenovo-nya dipindah. bukan karena penempatannya emang untuk lebarnya itu pakai komputer ini. Jadi dari pihak pengadaan itu emang lebarnya yang di ruangan sini itu pakai komputer ini. Ya, aneh. Ya. Nah, lebih bagusnya Lenovo gitu. Ya bukan yang lebih bagus sih, biasanya kita pakainya lebih. Biasanya. Yang di sana juga dia pakai Acer juga, yang di PMI sama ini. Cuma yang di Syariah itu pakai ini desktop. Ini saya karena memang ini penting jika itu belum bisa menggunakan lab ini karena jumlah kursi sama mejanya terbatas. Kalau saat kan masih jumlahnya 35 sampai 40. Sedangkan masing-masing materi itu ber SKS. Nggak mungkin kan harus bergantian pasti yang berarti di situ. Maksudnya kalau seandainya 2 kelas kayak gitu dan sangat mendukung, maksudnya memungkinkan untuk menambah, kemudian tinggal beli dari lisensi. Masalah bank kita tidak ada Ada ruangan yang lebih lebar nih, cukup untuk 40 siswa. Bisa kita pindah di salah sini. Kita lisensinya kita nonaktifkan di sini, pindah ke situ. Lagi pengadaan jaringan. Oh iya tidak ada. Nah, ini Pak. Jadi solusinya paling kita beli lisensi doang kan? Iya. Ya, siap. Nah, nanti yang ngatur ininya lagi dari sana juga. Iya. Nanti kita yang salah. Itu kan dosen ya. Soalnya kayak di Unimed itu dia malah satu kelasnya itu 60
sekali pakai. Jadi sekali pengajaran nih satu dosen nih satu kelas tuh masuk semua. Karena pernah di awal-awal sosialisasi kita tanya itu yang ini ya dulu kapasitasnya 20 gitu. Di Febi aja 30. Febi sama Syariah itu 30. Nah makanya pola kita beda-beda nih informasinya. Di awal itu kita ini mahasiswanya ini 20. Cuma nambah satu kelas lagi. Nah itu beda-beda informasinya. Kita ada 3 yang seperti ini kan. Enggak, saya kurang. Enggak, saya nggak tahu. Kita ada 3 ini. Tiga, yang komputernya begitu ya. Tapi cuma mejanya yang Iya. kurang ya. Tapi untuk lebarannya cuma sini doang kok ya. Iya. Iya ada Iya. bahasanya. Yang dari sensinya yang beli itu. Jadi maksudnya masternya di sini aja gitu. Tapi dia bisa Karena tinggal beli sopirnya aja, sopir sama ya. Jadi nanti punya dia. Oke, gitu lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nah, tadi audisi D, kemudian di sini yang menarik ini ada text to speech. Jadi materinya itu dari tulisan yang kita convert jadi suara. Jangan kita bikin, saya mau bikin Inggris misalkan ini, kemudian saya simpan Inggris. Arab nggak ada di sebelah. Gak ada itu orangnya kan. Yang rekam Ada itu itu orang Arab. ininya nggak ada, mesinnya itu nggak ada, Nggak ada ya. orangnya itu nggak ada. Ya. Inggris ada, Spanyol ada, Jerman ada, Prancis ada, Italia ada, Jepang ada. Microsoft dia nggak mau tadi ya. Yes. Dan ini coba Bapak Ibu bisa gunakan headsetnya. Nah, kita bikin soal materinya itu dari tulisan yang tadi. Boleh Bapak Ibu dipakai headsetnya. Oh, iya, iya. Kita dengar suaranya yang dari TKS tadi, teks to speech-nya tadi. Oke, kita start. I'm sorry. I'm so sorry. Itu tadi dari tulisan yang tampil itu ada tulisannya dikonvert dari It was an tulis. accident. Itu yang ngomong orang Inggris. It's my fault. It won't happen again. Oke, udah kita Ma- end. Jangan lupa video session. Itu untuk listening ya Bapak Ibu. Jadi listening itu untuk menerangkan materi. Siswa hanya fokus menerangkan materi. Kemudian kita ada model limitasi. Kita untuk media shotnya itu sama semua. Cuma kegiatannya yang berbeda. Media shotnya itu sama semua. Tinggal pilih aja salah satu. Misalkan dari suara tutor, misalkan. Nah, ini pada saat kita klik start. Kalau model imitasi itu kan dia menirukan model. Jadi di sini ada perekaman. Tandanya di sini ada warnanya merah titik. Warna merah. Berarti ini kegiatan yang ada perekaman masing-masing suara siswa. Jadi pada saat kegiatan selesai seperti ini kita end, dia akan muncul seperti ini. Kita ulangi ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita anggap aja Bapak Ibu nyanyi aja deh, nyanyi atau ngomong apa aja di ini kan. Kita tes nih bener nggak sih ada rekamannya gitu kan? Jangan-jangan saya cuma ngomong aja nih, padahal nggak ada rekamannya kan? Masing-masing ngomong sih. Iya ngomong aja, ngomong apa nyanyi terserah Bapak Ibu. Nyanyi. Karena saya nggak punya materinya nih. Nah, oke, 1, 2, 3.
Oke, udah ya. Kita klik N. Kita simpan. Kita kasih nama rekamannya aja. Recording misalkan. Saya klik oleh. Nah, ini perekamannya. Ini perekaman. Kita balik dulu ke sini. Kita balik dulu ke sini. Kita close dulu. Kita balik ke session. Nah, saya ingin dengarkan hasil perekamannya. Pilih listening. Saya pilih tutor bisa aja. Dan saya dengarkan hasil perekamannya. Apa nih? Paham dulu deh. Ngomong apa nih? Kayak kedengeran. Ngomong apa lah? Hey, 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 hey. Ha, 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 ha. Kita lagi boleh. Tapi yang lain belum kedengaran ya. Karena terlalu sensitif. La 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 la. Jadi pencet di letaknya itu nggak harus suaranya kan. Sampai sana kok. Itu Pak ya. Nih rekamannya. Misalnya kita ke close nih. Dia bapak lupa kan. Balik lagi ke sini. Nih kayak ini. Balik ke Sanako. Tadi kan perekaman, berarti ada di student file collection. Namanya tadi nih recording yang tadi. Kalau misalkan udah, wah ini nggak perlu dipakai lagi nih, ya hapus aja. Iya, hapus aja. Yes. Sudah ini tinggal end session. Untuk reading practice, model imitasi sudah. Kemudian berikutnya adalah reading practice. Sekarang kegiatan membaca. Membaca ini bisa kita kasih materinya itu dari PDF, Word boleh, ataupun selebaran kertas. Dan mereka nanti akan membacakan materi tersebut dan suaranya itu direkam. Kalau model imitasi kan tadi materinya bentuknya suara atau video. Kalau ini bentuknya kita ambil aja misalkan kita tag, kita kan udah punya ya, kita klik add, kita pilih yang PDF, kita open. Nah, sudah. Untuk mediatornya kita kosongkan karena kan filenya kan dari PDF, kita start. Nah, secara otomatis boleh Bapak Ibu bisa bacaan itu. Ini baca di mana sih? Direkam ini Pak. Ya, direkam. Sama kayak modeling test tadi. Oke, baca sudah selesai ya. Kita klik N. Dia muncul lagi rekaman tadi. Kita bisa kasih nama atau enggak secara default dia jam sama tanggal. Kan routine record gitu. Kita klik collect. Nah, Kalau session saya yang begitu. kalau di sini kita klik klik session. Nah, saya ingin dengarkan rekamannya yang tadi. Balik ke listening, isi. Tadi siapa tadi? Pak lagi. Yang paling depan paling atas. Coba bahasa Inggris benar nggak? Coba. Kok nggak ada?
Maksudnya baca kedengeran nanti. Ah, Ini sudah beberapa bos. Ada bos siapa program di sini semua bos. Ya kita kata Jadi bener ya Bapak Ibu ya, ada rekamannya ya. Listening sudah, modalitas sudah, reading praktis sudah, kemudian kita diskusi. Speaking ada speaking. Berbicara. Speaking ya tadi bisa juga pakai model limitasi tadi, Pak. Yang penting kan dia rekaman kan. Iya. Iya. Speaking Ya. langsung baca ada nggak feedback dari kita atau dari aplikasi ini ya atas Bacaannya. bacaannya Mulai bahasa pembacaan. Inggris Oke, kalau kegiatan itu tadi tidak ada, tapi nanti ada di pronunciation. Nah, nanti ada di situ. Jadi ada nilainya nih, fonetiknya nanti akan diberi nilai dari sistem itu ada. kalau reading panjangnya enggak. Oke, berikutnya kan diskusi Bu ya. Pak Ibu, diskusi kita bisa pilih media source-nya, boleh dipilih, boleh tidak. Kalau misalkan tidak ada dipilih, berarti Pak Ibu tinggal ngomong ke masing-masing siswa, ke seluruh siswa bahwa nanti tolong setelah ini kan kita akan melakukan kegiatan diskusi, tolong diskusikan tentang apa terserah Bapak Ibu. Karena nanti untuk kegiatan diskusi ini ada grupnya. Jadi grupnya di sini ada pilihannya all student in session sama fixed group size. Kalau klik all student in session, berarti satu grup itu semua yang ada di sini, semua siswa yang ada di sini. Tapi kalau kita ingin bagi siswa ke dalam grup, misalkan satu grupnya ada 4 orang nih atau 2 orang deh, nah, biar lebih enak. Nah, itu kita bisa pilih di sini ada 3 metode, bisa berurutan, bisa acak. Yang acak itu berarti yang milih komputer. Kalau kita pilih select, berarti dosen yang milih anggota grupnya. Misalkan saya pilih nomor Wilda dengan Pak Musdulillah misalkan. Nah, terus yang berikutnya Ibu Yati dengan hadiah itu. Ya. Kita jalankan makin menjalankan. Nggak pernah Siapa nih? Terus ini Pak Dadang sama siapa nih? Dari Nih. Ada lagi nih saya biar ngomong Pak Ahmad sama Pak Ah. Iya, oh, sama ada. Nomor berapa? Oh ini nomor di atas. Oke, tampaknya yang lain udah dipilih Bu ya. Kita klik lagi, kita bisa record kegiatannya. Ini di kelas dulu ya yang tadi didengar. Iya di kelas. Itu di kelas aja nggak apa-apa. Ini kalau anggapannya 2 orang ya, kita lihatnya begini. Tadi kan Ibu Hilda ini grup A2 ada tulisannya. Grup A2 sama siapa sih? Ternyata ini Pak Abdullah. Gitu. Kita bisa rekam. Kita coba direkam ya Bapak Ibu ya. Terus kita start. Nanti Bapak Ibu tinggal langsung diskusikan dengan Nanti saya cuma bisa nyambung ke Bapak Mungkin gitu ya. ya yang pasangan itu tadi. yang menghadap seperti Ya, yang satu grup. yang menghadap Nah, menghadap Speaking lah. Oke, saya klik start ya. Oke. ya Ya, bisa. Ya, bisa kalau bisa. iya kok dari mobil sih. Oke, kalau sudah kita klik M. Nanti ada kapan lagi Bapak Ibu? Dia bisa jadian. Gara-gara itu bisa jadian berbuat. Kita session. Nah, kita dengarkan nih diskusinya. Coba. Emang Mungkin Pak, Emang Mungkin. isi Oh, di Iya, di sana ada yang ingin enggak?
Siapa? Komen sini ya. Tinggalkan ini. Diskusi apa nih? Ya, iya benar ya, benar. Bisa jangan Pak Muiz kapan poligami? Ya, insya Allah kalau Allah bisa mengizinkannya kapan waktu aja. Biar ini. Iya, coba pasti komunikasinya tentang media. Ya, Halo, ya. lapar makan yuk. Gimana nih? Gimana nih? Sebentar Kak, kalau ini bisa nggak? Misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu, tapi nggak usah pakai ini, pakai itu gitu. Bisa pakai itu. Cuman itu bukan dari kami, jadi saya nggak mungkin hasilkan. Itunya belum nanti. Mungkin nanti ada rapat yang ini. Nah ini juga ada sendiri nih. Iya, Kita juga sendiri. pokoknya vendor yang mana bisa. Saya disoberin dia saja. Gitu. Kalau banyak latihan. Baru udah jadian loh ini. Jadi untuk kalau diskusi perekamannya itu berdasarkan grup ya. Berdasarkan grup. Di sini ada anggota grupnya itu siapa saja akan tampil di sini. Gitu. Jadi misalkan pada saat saya lupa tadi pada saat diskusi mulai nih, Bapak Ibu kan nggak tahu nih apa yang mereka diskusikan. Nah, Bapak Ibu bisa nguping pembicaraan mereka Semuanya. satu persatu, Oh, satu grup. Iya tuh semuanya mau bisa. iya. Kalau semuanya tadi harusnya pilihnya Kalau grupnya, satu grup kalau semua grupnya siswa. minimal 2. Minimal 2 maksimal semua yang ada di sini. Jadi caranya sama seperti tadi, misalkan ini masih diskusi ya. Ya, saya ulang lagi ya. Discussion. Terus Sekarang lagi kan. Facebook. Acak aja deh, kuat nih, gitu kan. Nah, kan ada anggotanya nih, kalau Bapak Ibu pengen dengerin yang mereka diskusi, misalkan dilihatin, klik aja salah satu, klik salah satu maka akan ketahuan nih pasangan ibu itu siapa. Nah, ini, Tadi ini bukan. iya, saya pilih ini. Oh iya. Nah, gini, oh ini diskusinya betul. Misalkan kita pindah lagi ke Pak, loh kok diskusinya kok lenceng, nggak sesuai kan? Bapak Ibu kan pengen negur tuh kan? Nah, negur tinggal klik discuss. Maka secara otomatis Bapak Ibu gabung ke grup itu. Jangan Banyak ngobrol di kami. Yang benar diskusinya, gitu. Ya, yang benar di sini. Jadi semuanya tetap semua kegiatan di sini itu dapat dipantau. Itu untuk diskusi. Nah, kemudian di sini ada yang pronunciation Bapak Ibu. Tadi yang kita lihat. Kita belajar dulu ya, belajar pronunciation. Di komputer Bapak Ibu itu di depan ada yang namanya boleh dijalankan di muka double klik. Nah, dijalankan saja. Nah, ambil seperti ini. Nih, Burani kayaknya pindah kelas dari sini ya. Dan semua ya. Ini. Kita belajar dulu sebelum kita langsung. Apa? Oke, sudah ya, tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Dan kita pilih di sini voice-nya. Ini ada banyak di sini. Kita mau belajar bahasa apa, misalkan kita bahasa Inggris dulu deh. Kita pilih Brian aja. Kemudian kita pilih file, exercise sample. Pilih yang English. Nah, pilih aja yang nomor satu aja, yang gampang dulu deh. Nah, udah tampil seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Terus ini yang di bawahnya itu tidak perlu di setting. Voice-nya saya lupa, saya balikin lagi. Brian. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ininya muncul semua kan Pak ya? Yang warna ini, indikator ini. Nah, di sini ada tulisannya, sentence 1 dari 12. Penilaiannya ya. Ini kalimatnya yang nanti akan dinilai. Jadi ada 12 kalimat nanti yang bakal Bapak Ibu ikutin. Nah, saya tunjukkan pengoperasiannya dulu. Kemudian di sini ada listen, record, play. Kita klik dulu listen,
I'm sorry. Dengar suara yang benar itu seperti apa. Kalau sudah gantian Bapak Ibu mengikuti suara yang tadi. Nanti yang dinilai itu fonetiknya ya. Jadi bukan gaya bicaranya, tapi fonetiknya. Caranya setelah listen kan dengerin, kemudian klik record, baru Bapak Ibu langsung mengikuti. Tapi jangan kebanyakan orang begini. Ngomong sama klik recordnya itu bareng. Sorry, jadinya begitu. Nah, jangan seperti itu. Jadi klik record dulu, baru ngomong. Mungkin Bapak Ibu bisa dicoba dipraktikkan. Pelan-pelan aja, tidak harus kencang. Nanti di sini akan nilainya akan tampil Bapak Ibu. I'm sorry. I'm sorry. Sayangnya ini kok bisa basah ya. Ini di tanda itu Pak. Tanda Yang ini. di tanda itu. Bisa diulang-ulang. Bisa diulang. I'm soft. Oh, 100. I'm so sorry. Hebat ya. Nah ini ada apa ya kan? Di sini. Itu jalan pelajar. Nanti Bapak bisa bikin sendiri gitu. I'm sorry aja Pak, jangan ditambahin lagi. Nanti kebaca soalnya. Pasar dulu. Ini yang ini dia dari record enggak keluar. I'm sorry. Jadi klik dulu. Jangan ngomong dulu atau klik langsung. Dan dia ada batas waktunya ini ya. Enggak ada. Oh, ya ada berapa detik gitu. Iya. Jadi kalau saya enggak. Biar terang lagi enggak ke ini. Bapak sering ngomongnya Seringnya begitu. Jadi Baru sama-sama record itu kadang banyak sih yang masalahnya gitu. Jadi record langsung ngomong gitu. Jadi terlalu cepat. jeda dikit, Jeda dikit, nggak nyampe 1 detik. tapi jangan sampai habis juga waktunya. Iya. nanti nilainya gimana? Nilainya ini. Nilainya ininya tahu Ini latihan dulu. Ini latihan dulu. Nanti kalau Ini nanti rekam di situ. Ada nilainya. di sini juga lucu di siswanya. Enggak. Nanti simpan di dosen. Oh gitu, di siswanya nggak tahu nilainya. Iya kan. nanya. Ya, mungkin dia bagus berparah ya. Coba mohon pelan-pelan dulu Pak ya. I'm sorry. I'm sorry. Oke, jadi kalau balik lagi kalau belajar di bahasa itu nggak harus kenceng-kenceng, takutnya mengganggu masuk ke suara teman-temannya. Oh iya. Apalagi pronunciation ini, jadi yang dinilai itu suara yang masuk baik dari dia sendiri atau dari sebelah. Berarti harusnya bagaimana? Jadi pelan-pelan aja Pak. Beritanya jangan kenceng banget. Ini
Ini para tua yang biasa ini. Ini kan kalimat pertama ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini klik next. I'm so ini sorry. Kalimat berikutnya. Ada 12. Ada 12 dan seterusnya. It was an accident. Ini jadi udah ya, udah tahu ya, udah latihannya udah kan. Kalau sudah kita langsung ke tesnya nih. Biar nanti ada hasil tesnya. Ya, tes pakai ini, pakai pronunciation. Bapak ngikutin itu yang tadi, tapi ada hasilnya. Ada bentuk tangannya, ada bentuk nilainya. Nilainya itu nanti akan dikumpulkan dan disimpan di komputer. Oke, udah ya. Kalau sudah, tolong dimatikan dulu, di close semua ini ya. Jangan disimpan. Oh, semuanya di close dulu. Pak M. Rohman sama Pak Hadian dimatikan dulu. Ya. Yang lainnya juga dimatikan, boleh ini apa browsernya di close semua boleh. Nggak ada orang. Oh ini nggak terbang ya? Ini mau terus ini. Oke. Nggak muncul ini Pak ya? Nggak apa-apa Pak, dia tetap jalan kok Pak. Dia di rematch Pak. Ini di sini. Sama. Oh. Nah, dia tetap jalan. Meskipun dia di close, dia pun tetap jalan. Oke, kita langsung ke tesnya ya, pronunciation. Saya pilih kegiatannya pronunciation. Kemudian saya pilih materinya. Oh, saya bikin dulu deh. Saya langsung program dulu. Saya bikin simple yang ini deh. Ini sama ini. Terus saya pilih materinya. Nah, nanti itu akan secara otomatis terbuka ya, Bapak Ibu itunya aplikasinya tadi. Kita tunggu sampai terbuka semua. Atau kita langsung aja boleh kita start. Oke, seperti tadi pelan-pelan aja, jangan pecah-pecah. Oke, masuk. Gak usah diulangi, punya satu kalimat sekali aja. Sekali boleh, dua kali boleh. Lanjut sampai selesai.
I go to bed. I get fresh. I brush my teeth. Sudah. Sudah tampilkan lagi. Put my makeup on. Oke, yang anggap udah selesai ya Bapak Ibu ya. Saya klik N. Belum. Saya klik N. Dan saya simpan lagi nih. Saya non tes. Saya klik collect. I go to bed. Nah, oke. Dari ke sini saya close. Saya matikan. Decision. Sama kayak tadi listening. Saya pilih tutoring aja. Biar Bapak Ibu bisa lihat jelas di depan layarnya masing-masing. Nah, ini ya. Tadi ini mau pilih yang mana nih? Pak M. Rohman. Oke. Nah, ini hasilnya ada dua file. Yang satu rekaman suaranya. Yang satu itu word penilaiannya di sini. Ya, di Totalnya berapa? 91%. Itu rata-rata. Ya. 11 soal yang sudah dikerjakan, skornya 85%. Kalimat pertama, nyobanya 2 kali, ketahuan di sini. Iya. Skornya 100. Menunjukkan tidak percaya diri. Nah, ini yang nomor 2 juga sama, nilainya 100. Yang ketiga nilainya 91, yang keempat nilainya 66. Nyobanya sekali, ini yang kalimat keempat. Teksnya, soalnya itu pilih tulisannya. Phonetic modelnya harusnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Phoneticnya seperti ini. Sedangkan detected inputnya mungkin tadi ada suara dari luar kan. Kebacanya ini, tapi fonetiknya beda. Nah, yang atas sama yang bawah beda. Modelnya ini. Nah, siswanya ini bacanya. Makanya beda. Makanya dia nilainya 66. Ada eranya. Nah, itu. Jadi ini bisa juga buat bukti. Jadi misalkan, loh, saya kan bahasa Inggrisnya jago nih. Kalau ngomongnya Iya. belum tentu di fonetiknya itu benar. Iya, ini buktinya. Buktinya ini. Tidak kebalikannya biasa aja. Biasa aja. Itu wordnya. Kita dengerin nih ininya, suaranya, rekamannya. Nah, kita dengerin. Iya. I wake up. Oke, aja. Nggak ada. I wake up. Itu kalimat 1. I get Kalimat up. kedua. I get up. Nah, seperti itu. I wash my hair. Kalimat ketiga, I wash my hair. 91%. I have a shower. Kalimat keempat nih yang 65%. I have a shower. Cukup. Ini bahasa Inggris mungkin. Bukan cuma bahasa Inggris Pak ya, di sini juga bisa bahasa tadi Jerman, bahasa Jerman juga bisa. Bahasa Jerman bisa, bahasa Spanyol bisa, bahasa Prancis bisa, bahasa Italia bisa, bahasa Jepang bisa. Yang penting ada mesinnya yang dari Microsoft. Kalau aku benar ada di sini. Karena saya udah masuk bagaimana cara memasukkan materi kita ke listening ini. Itu tinggal ke sini Pak, editor. Bapak tinggal ketiknya di sini, panjang boleh. Ya Arab gitu. Apa nggak bisa, nggak ada suara ini. Suara modelnya nggak ada. Ya makanya buat bahasa Inggris. Jadi ibu tadi juga yang nanya untuk penilaian, ibu bisa ketiknya di sini. Yang tadi yang BJ Habibie bisa ketik di sini.
Yang kalau ingin ada penilaian sendiri kan. Ini mah Kalau kalau yang yang ingin paling penilaian tidak tidak ada. Sanakonya nggak Microsoftnya, Pak. Microsoftnya bukan dari Sanakonya. Kalau Microsoftnya ada, Sanako pasti ada. Supaya ada di Microsoftnya. nunggu. Wah, itu nunggu. Memang Microsoftnya Yang Microsoftnya yang belum. Jadi mungkin ada orang Arabnya yang belum mau bikin ini. Ini tampilannya bisa dibuat tampilannya bisa. Kalau tampilannya bisa, Sampai aja. tampilannya misalkan Entas. paling memasukkan tadi kalau bisa. Nanti tanggung jawab ya kalau dari bahasa Arab. Tanggung jawab saya nggak ngerti dulunya. ini ada Saya nggak sistem. Nah itu. Nah itu. Coba aja di sini bahasa Arab. Iya. Sini ya bahasa Arab bisa nih Pak. Oke ya, saya nggak tahu. Terbalik ini. Jadinya Arab. Tapi kalau sekarang ya, Iya. iya, itu ya Pak. Ya, Materinya kan balik lagi ke Jadi ini suara tadi itu, Pak. ya, soalnya itu memang nggak ada dari Tampilannya itunya. tampilannya lagi bersih. Nah di sininya itu nggak ada Pak. Nih, jadi Sanako itu tampilannya dari Microsoft gitu ya. ya karena kita itu partnernya Microsoft. Jadi kalau Microsoft ada ya bisa. Ini ada Ini cuman ngepet text to speech doang. Yang penting itu speech teks. recognition. Iya. Yang penting itunya. Nah itunya nggak ada dari Microsoft Ini itu. aja. Biar opsi. Nih dia cuma ini doang, belum ada. Recognitionnya nggak ada. Ini kita bandingkan dengan yang lain. Yang English. Tuh, ada di sini. Basic English speech. Apa tuh apa ada ini nunggu. Bahasa Indonesia nggak belum ada. Bahasa Indonesia juga belum ada. Kecuali Google ya. Yang beda itu aja sih. Ini balik ini gimana nih? Iya, tapi kamu kali ini. Yang ini, nah ya. Ini. Dari apa, Pak? Ini ya. Oh ini. Kalau dia ke bawah. Jepang. Nah, Tadi belum ada bahasa Indonesia. ini belum ada. Ada apa kalau Indonesia ditambahkan? Apa-apa Indonesia. Yang pronounce. Itu boleh pakai Inggris, Pak. Terus Beli bahasa Inggris bahasa Indonesia tambah punya. ada lagi nih Pak Exam tadi ya. Exam nih. Di Indonesia ya sama juga kayak gitu. Bukan cuma di sini aja, di kampus kan juga. Ini kan bareng sama Win Surabaya. Sama kayak gitu juga, emang nggak ada. Ini Iya. Surabaya pakai ini. Surabaya 1 kelas. Terus Lampung 2 kelas. Sini 3 kelas. Ini tadi sama ini. Oke, kita lanjut ke yang exam itu. Tadi yang ingin bikin soal yang di copy paste dari Word atau PDF ya. Kita pilih exam. Kita sampel dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cobain dulu ya.
sebelum nanti kita bikin soalnya seperti apa. Kalau sudah pilih soalnya kita klik start. Nah, kita oke. Coba Bapak Ibu tinggal masukkan nama aja dulu. Ini untuk exam, untuk ujian. Tapi untuk exam ini soalnya harus bikinnya di komputer ini karena ada lisensinya. Lisensinya ada di sini. Bikinnya di sini. Ya, Nggak bisa kopas. ya bisa. Bikinnya di sini. Bapak mau kopas dari mana? Kopas. Ditaruhnya di sini. Taruhnya Dia bikin manual. Nanti manual tapi bisa juga dari copy paste itunya apa soalnya. bukan filenya ya bukan ya soal tulisannya dari nggak bisa emang nggak bisa Berarti gimana caranya? emang dibikin Jadi soal Boleh kopas. nanti saya kasih tahu deh cara bikinnya. harus di sini. Lo di sini dulu diisi asalnya apa kita kan sebagai contoh aja kan nanti biar misalkan ada siswa Bapak Ibu udah tahu cara tahu exam itu seperti apa. Oke, ini ada yang sudah selesai nih Pak. Pak Saiful sudah selesai nih. Nah, langsung di submit aja. Langsung naik aja. Yang udah bisa dibikin ya. Ada tempat next tadi. Oke, anggap aja sudah selesai ya, kamu ya. Saya klik M, session. Nah, nanti kita bisa lihat ini hasilnya nih. Yang tadi sempat ngisi, ini apa ya? Berani coba. Ibu. Mana berani? Ingin tahu kemampuan pasien kita seperti apa? Nggak dikerjain di sini. Ya. Tidak. Belum. Nah, Belum disapin kan tadi. Belum bisa. Karena belum. iya, ini belum di submit. Oh, belum terlambat. Lambat aja juga. Oh, iya. Banyak yang Belum semua. cepat saja itu. Saya yang paling lama ini. Alhamdulillah. Skornya Belum Pak. Belum di submit. Itulah. Jadi intinya begitu. Kita coba bikin ininya ya, soalnya ya. Bikin soalnya itu seperti ini. Kita ke menu Sanako, pilih yang studi exam bisa yang ini. Kita bikinnya di sini, create new, nama itunya, nama soalnya, filenya, kita next. Di sini ada pengaturannya, di sini ada random. Oh iya. Nanti akan berbeda-beda setiap siswa kan. Di sini ada waktunya. Ini ada grade-nya berapa. Kalau udah kita next. Kita kasih nama di sini seperti apa. Misalkan Bahasa Arab nggak bisa. copy paste bisa Pak. Tadi kan ada language-nya itu. ini. Ini. Oh ini interface ya. Interface orang. Itu menu aja. Nah, mengerjakan misalkan. Kita langsung next. Nah di sini kita bikin soalnya di sini. Nah, true and false misalkan ini jenis soalnya ya. Di copy. Nah, jadi Bapak Ibu bisa copy paste di sini. Dan ngetik kan, Bapak copy paste dari Word. Jadi bukan filenya yang di copy paste, tapi isi filenya itu yang di copy
situ. Ya, Ketikannya. ketikannya. Copy paste di sini. Nah, kontrol C, kontrol V gitu. Kalau dari file emang belum bisa di situ. Jadi itu tadi untuk jadi kalau misalkan soalnya ada materinya, misalkan ada kan biasanya kan ada video atau audio, terus di bawahnya baru ada soal-soalnya ya, pokoknya ya. Tinggal ditambahkan di sini. Deteksi media. Tambahkan medianya tadi. Misalkan audio atau video atau gambar. Jadi pada saat tadi mau jawab soal, siswa harus klik exhibit. Nanti suaranya materi tersebut akan tampil di sini, baik suara, video atau untuk jenis soalnya di sini ada banyak, ada true and false, multiple choice sampai dengan semuanya biar dapat dinilai sama sistem harus dikasih kunci jawabannya di sini. Di sini ada keterangan itu true and false itu apa, multiple choice itu apa, hotspot itu apa, checklist itu apa, fill in the blank itu soalnya kayak apa sih? Bisa ya, fill in the blank bisa, short answer bisa, itu bisa ya, bisa juga fill in the blank boleh di. Tapi kalau saya kan kita harus Iya, harus aja. kalau itu kunci jawaban ya. Iya, harus dimasukkan nanti di Ibu memasak di gitu. Nggak bisa. Kenapa ibu masak di dalam? Nah, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Itu untuk exam yang bikin soalnya di sini. Nah, di sini ada fitur baru lagi nih, namanya content exercise. Ini hampir mirip sama Tadi tadi. jawabannya di mana? Itu juga. Itu juga Di sini juga tadi. Ada di bawah. Ada di bawah ini kan ada pilihannya. Di sininya centang silang merah gitu kan. Jadi tinggal klik salah satu yang benar yang mana. Nah ini berikutnya ada content exercise. Ini hampir sama dengan action yang tadi. Cuman bedanya kalau action yang tadi dia bikinnya di komputer ini. Content exercise ini Bapak Ibu bisa bikinnya di rumah. Ini kita contohkan aja deh, contohnya seperti ini. Di dokumen. Arabik deh, misalkan langsung kita buka. Ini ada. Ismul Ada ini. yang hari itu ini. Ini kan kita bikin sendiri. Soalnya bisa. Oh, ini satu. Ini di sini ya. Exercise. Oh, Ada yang cek sama klik ininya. Suaranya klik ini. suaranya Klik yang warna hijau ini klik. Mulai. Nah, Ya, buat kan itu settingannya manual, buat otomatis. jadi pada saat bikin kita lupa nggak di setel otomatis. Jadi harus manual. Ini Bapak Ibu bisa bikin soalnya sendiri di rumah. Karena ini memang gratis dari sana kok. Yang momen. Itu yang content exercise yang Bapak Ibu lagi bikin. Oh, ini bisa di sini. Bisa di sini ya. Bisa. Bisa. Cuma hanya ini kita meng-create sendiri ngambil dari rekaman orang gitu ya kan. Iya. Iya. Bapak kalau punya materi audio dari luar, semua aja dulu. Bapak bikin soalnya sendiri gitu. Sendiri. Oh iya, bisa dipakai ya. Iya, Oh, iya, di kopa. bisa. Ini bisa di insert Pak. Cuman nanti bikinnya di sini. Ini cara bikinnya. Di sini nanti mau dibuatkan tutorial yang dalam bentuk video. Iya. Makanya harus gabung di grup itu, nanti kita share di situ panduannya. Udah dong. Ini karena ini gratisan, jadi agak ekstra kerja keras lah cara bikin. Kalau yang tadi kan gampang tinggal copy paste dari cepat kan. Cuman bikinnya di sini. Kalau yang ini Bapak Ibu bisa bikin di rumah. Rumah disimpan, nanti tinggal di copy paste di sini. Hasil tinggal dipilih materi. Nah, ini rekaman ini ambil dari mana? Ambil contoh Buat sendiri. Contoh buat sendiri. Iya, buat sendiri. Jadi bapak buat sendiri aja. Iya. materinya. Iya. Itu di mana? Di mana itu materi? Materinya jadi Oh,
Kalau saya salah Pak, soalnya kayaknya salah nih ya. Iya. Ini apa saya mesti namanya? Kalau udah kita kan Oh, juga hasilnya tanya kita kita sekarang kita bikin ya. Tukul ya. Kita coba tukul ya. kita bisa bikin program kelompok sendiri bisa ya. Ada suaranya. Ada di udah dipegang nih suaranya. Nah, Berbeda malah. nah, coba kita bikin baru nih. Mau jadi orang. Nah, jadi orang selesai. Oh, ini kayaknya udah. Nah, ini udah. Oh, oke. Kalau yang tadi kelewat. Nah, ini tinggal di start, dia langsung kedengaran suaranya. Jadi sama yang tadi kelewatan nggak di otomatis. Kalau dengan bahasa Inggris pilih, Kalau bahasa Arab kenapa? Mutas dulu. Ini masih instruksi. Udah jawab udah selesai. Sampai ini udah dulu Pak. Oh, nah. Yang nggak ada data yang ada instruksi ya. Oh, panjang. Oh, panjang. korek semua saya. Saya salah semua. Terus semua tidak. Salah semua. Benar. Kalau bisa belajar, PAT. sampai kayak gini, nggak bisa. Iya, yang cantik. Saya jadi berasa muda lagi. Kayak 30 tahun yang lalu. Saya kok buat Tadi kita pada ID dulu nih murah. Tapi cek, ya teman. What do the speakers mainly discuss? Question 5. Why is the student disappointed? Question 6. What will be And of course, it's unpaid. But it would be something to put on my resume. Exactly. Why don't you read the job description? It's posted on the library's website.
If you're interested, let me know, and I'll put in a good word. Udah ya, pokoknya udah selesai ya. Nah itu jadi kalau yang konten exercise itu Bapak Ibu bisa bikin sendiri di rumah. Bikin, disimpan kan dalam bentuk file itu. Tinggal taruh di situ, nanti tinggal dicari di sini tadi, di select sini, cari file yang tadi yang Bapak bikin itu. Ini bisa berbahan ini. Sebenarnya di situ ada panduannya semua kalau untuk kegiatan ini. Tapi untuk kalau untuk bikin soalnya itu tadi nanti kita bikinkan yang bentuknya video. Nanti kita share di grup WhatsApp itu. Di grup ada video YouTube. Nah, video di YouTube-nya sudah ada. Ini baru ambil apa? Ini yang barusan exam itu Exam. ya. Exam apa konten? Exam ya. Yang terakhir Konten. exercise. Itu filenya apa extensinya? Filenya itu yang bisa dibuka hanya di program MFF. Jadi misalkan Bapak Ibu bikin tuh di website itu tadi, pada jalan disimpan ya udah formatnya itu. Oh, jadi harus bikinnya di situ ya? Oh enggak, bikinnya di rumah boleh. Kalau yang konten itu kan kalau udah jadi file itu nggak bisa diedit. Gitu, jadi misalkan ada kesalahan, ya Bapak ulang bikin dari awal. Karena itu di website, bukan di aplikasi. Kalau di exam itu tadi, itu Bapak Ibu bisa bikin di sini. Bikin di sini, tapi kalau misalkan ada yang salah nih, mau ada yang mau dirubah, bisa diedit. Beda nih. Itu balik lagi kalau untuk yang exam itu kan ada lisensinya, ya kan. Kalau konten exam itu gratis. Semua orang mau bikin di situ terserah. Tapi nanti bisa dipakainya di program sana. Itu nggak bisa di program yang lain. Ini untuk kegiatan yang penting-penting sudah semua ya Bapak Ibu ya. Tinggal ini tadi yang tutoring belum nih. Sedikit lagi. Ini tutoring ini fungsinya untuk menampilkan layar komputer dosen ke seluruh siswa. Bisa juga digunakan untuk presentasi atau untuk watching juga boleh. Tanpa ada perlu dilihat. Tadi pada saat kita tutoring, audio softnya sama. Mau tutor suara headset, student suara siswa. Kalau klik student, maka tampilan sama suara headsetnya salah satu sesuatu yang kita pilih. Jadi kan sebetulnya kalau pakai Sanako ini kita nggak perlu layar besar itu ya. Iya, ini kan di rumah bisa. Ini di jurusan. Di rumah kayak di rumah buat nonton gitu. Gitu ya. Oke, kita pilih tutor aja deh misalkan gini. Kita klik start. Udah posisinya matikan pindah ke situ kan. Iya. Iya. Nah, tampilannya kan semua sama. Bapak Ibu tinggal mau materi dari YouTube. Yang kamu tadi. Bisa juga gitu. Jadi listening tapi siswa nggak bisa buka-buka browser atau aplikasi. Bisa juga kayak gitu. Di sini juga bisa kita tambahkan ada marker tool gitu. Kita coret ya. Nah, seperti itu. Di pasal presentasi bisa menggunakan ini. Dan kira-kira itu sudah semua Bapak Ibu ya. Untuk yang lainnya itu jarang digunakan, makanya saya rasa tidak perlu ya, kayak untuk telepon, contabilization itu kan sangat jarang digunakan. Tapi kalau telepon itu ibaratnya ini kayak sama kayak diskusi yang tadi, diskusi berpasangan. Kalau telepon ini yang milih siswanya sendiri, milih pasangannya. Kalau yang diskusi ini tadi kan yang milih komputer atau dosen. Kalau telepon itu siswa sendiri yang memilih pasangan. Saya mau telepon sama Pak ini. Di manual ini ada semuanya. Ada semuanya komplit. Ini buat kita semuanya. Iya, buat Bapak. Nanti untuk filenya ada di server ada untuk software.
sini kurang lebih udah semua Bapak Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita istirahat, setelah disediakan makan siang. Kalau misalnya untuk ujian itu Pak, bisa nggak siswanya mengerjakan bukan di ruangan ini, tapi dia main gitu ya? Kita misalnya ini enggak. Dia nggak punya aplikasi ini ya. Iya. Ya sama seperti yang Ya, sebetulnya kita ada yang namanya produk satu lagi itu sama Connect Ibu. Dia pernah kayaknya. Nah, Connect itu dia berbasis online website, tapi dia bisa untuk belajar, bisa juga untuk ujian. Ujian siswa itu bisa ngerjain di rumah, di kampus, atau di mana. Itu emang itu istilahnya oleh bahasa online. Jadi nggak harus belajar di ruangan. sana koma, hal ini perkunin komputer ya. Per lisensi. Nah, lisensi. Ada masanya apa? Nggak ada. Ya, Ini tahun gitu enggak? nggak, ini nggak ada batas waktu. Dia seumur hidup akhirnya. Nggak seumur hidup akhirnya juga. Misalkan kita ganti komputer juga anak ini masih bisa dipakai juga. Lisensinya juga. Dan itu lisensinya sekali aktivasi ya. Jadi misalkan kalau komputernya rusak harus dihubungkan. Kalau misalkan mau diinstal ulang juga harus dihubungkan. Karena di situ ada lisensinya. Sebelum diinstal ulang itu harus dilepas dulu aktivasi. Kecuali emang benar-benar wah komputernya mati nih, benar-benar rusak, udah nggak bisa diselamatin kan. Nah, Bapak Ibu bisa hubungin kami, nanti kami minta bantuan orang Sanakonya untuk menonaktifkan lisensi itu. Di cancel dulu lisensi mereka, nanti kita aktifasi lagi. Ini nggak ada batasannya. Jadi untuk misalkan ke depan ada Windows terbaru, Windows atau Windows 12 gitu kan. Sekarang Windows 11 nih. Windows 12 insya Allah Sanako itu akan selalu memiliki dan bisa digunakan di Windows tersebut. Pokoknya yang keluaran Microsoft itu pasti dapat kemudahan. Karena kita emang partnernya Microsoft. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan di Microsoft ada recognition orang Arabnya di Sanako pasti bisa jalan. Itu emang perbedaan dari web Sanako dengan web bahasa. Nah, kita itu pasti selalu dapat perjalanan di sistem operasi Microsoft. Dan selama ini juga kita masih kadang ada lab yang lama nih, error gitu, kadang kita masih perbaiki, tapi perbaiki lewat kita remote, kita pandu lewat WA. Jadi untuk masalah perbaikan garansi untuk software-nya itu sendiri, kalau ada masalah langsung hubungkan, bisa lewat grup, bisa lewat chatting juga. Insya Allah kita akan siap membantu. Selama kita tidak ada kesibukan, ya kita akan selalu tetap respon. Maka Pak di situ memang bikin step by step caranya. Jadi untuk software Sanako itu sendiri kita memang tidak bisa langsung bisa menggunakan kalau kita tidak langsung terjun memakai. Makanya lebih baik kita lakukan yang biasa kita ajarkan di kelas. Misalkan biasanya kita ngajar apa sih? Listening. Ya kita fokus ke listening dulu. Misalkan seminggu nih, listening udah bisa nih, udah jago nih, caranya gini. Nah, mungkin minggu depannya lagi, saya ingin kegiatan diskusi, gitu kan? Baru ke diskusi. Jangan langsung dipelajari seluruhnya. Kalau seluruhnya nanti Bapak Ibu bingung. Saya mau ini. Nanti malah pusing sendiri. Intinya itu sering menggunakan, banyak praktek dan banyak coba. Nanti kalau misalkan error ya tinggal di post di restart. Kalau nanti ada masalah tinggal hubungkan. Iya, itu kan tadi yang saya omongkan tadi, kayak kalau membuat nama atau buat kita yang membuat itu yang jumlahnya satu tahun itu 35 tahun gitu kan. Ya kalau penambahan kan pasti panjang. Ya. Penambahan ya untuk yang faktanya ya. Saya hubungi siapa ya?
ke orang CPI yang tadi yang bukan kami. Dia itu kan orang CPI, perusahaan yang ini. Green. Oh, baru kan green. Itu yang Saya juga nggak tahu, saya belum tahu ini green yang mana. Saya kenalnya si Pak Nur. yang tadi Pak Nur juga datang tadi. Saya nggak tahu. ya yang tadi tangan pagi Nggak ke beliau aja. Boleh sambil istirahat, sambil makan, boleh makan di sini. Nanti kalau misalkan ada yang mau praktek habis makan siang, boleh ke sini. Tapi kalau tidak ada ya mau. Karena kan kebetulan kan kendaraan kami kan ini ganjil genap dan sekarang kan akan genap, jadi harus sampai Jakarta itu 10 jam. Jadi kita putuskan aja kan sampai hari cukup. Nanti kita kan ada grupnya. Nanti kita pelajari manual. Ini membantu banget bagi ada masalah. Nanti kalau ada masih ada kendala, kamu hubungi kami aja nggak? Jadi tidak panik. Apalagi di sini ada internetnya, kalau ada kerusakan malah lebih enak. Nanti kita remote tadi. Oke, berarti itu sudah semua ya, Bapak Ibu ya. Mungkin sudah cukup untuk pelatihan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jika ada kekurangan dan kesalahan dari kami minta maaf dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.